Developer Pokemon Game Freak dihack dan sebagian lore Pokemonnya terungkap yang isinya freak. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, jadi pada bulan Agustus ini, Game Freak, pengembang terkenal dari serial Pokemon, mengalami pelanggaran data yang serius. Pada Kamis 10 Agustus yang lalu, perusahaan ini secara resmi mengumumkan bahwa hacker berhasil mendapatkan akses ilegal ke server mereka. Akibatnya, informasi pribadi sebanyak 2.606 karyawan dan pekerja kontrak termasuk nama, alamat, dan email perusahaan bocor ke publik. Nah, sebenarnya yang buat situasi ini semakin rumit adalah hacker juga dikabarkan telah merilis gigabyte informasi yang mencakup proyek-proyek Pokemon yang belum diumumkan. Beberapa tentang game Pokemon yang belum diumumkan untuk konsol Nintendo Switch, proyek bersama studio lain, dan juga aset-aset yang tidak terpakai seperti grafik, musik dari game Pokemon di era Nintendo DS juga tersebar luas. Tapi, yang paling mencuri perhatian adalah bocoran tentang lore Pokemon. Lore Pokemon sendiri sebenarnya nggak asing ya sama dark dan creepy. Banyak orang membuat teori-teori dark yang tidak terhitung jumlahnya. Misalnya aja Drifloon, Pokemon yang secara visual terlihat seperti balon, tapi bukan diisi dengan helium, melainkan diisi dengan jiwa manusia. Dan juga sebenarnya banyak juga meme-meme Pokemon yang dimana beberapa orang mensensual fantasikan Pokemon. Dimana mereka menjadikan Pokemon itu sebagai waifu, ataupun ada juga Pokemon yang paling cocok dengan manusia. Tapi itu kebanyakan adalah sebuah teori dari komunitas. Gimana jadinya kalau memang lore asli dari Pokemon itu ada dalam database official Pokemon? Yang paling mencuri perhatian adalah kebocoran tentang lore Pokemon Typhlosion. Evolusi dari Cyndaquil di game Pokemon Gold dan Silver. Lore ini menggambarkan cerita gelap tentang seorang gadis muda yang ditipu oleh Typhlosion. Typhlosion ini bisa berubah menjadi bentuk manusia dan gadis itu akhirnya memiliki anak dengan Typhlosion. Dan akhirnya sang ayah datang dan membunuhnya. Setelah kembali ke desa, gadis itu dan anaknya yang setengah Pokemon mengalami pembulian dan akhirnya mereka menghilang ke dalam hutan. Ya, walaupun sebenarnya pasti mereka terinspirasi dari cerita-cerita mitologi. Di Jepang sendiri memang ada mitologi demon atau iblis yang sering menjahili manusia. Dia merubah dirinya sebagai manusia dan berakhir sama seperti cerita tadi. Ataupun beberapa cerita mitologi Nordik yang juga sama seperti itu. Tapi melihat cerita itu dengan Pokemon, I don't know man. Bocoran cerita ini memicu reaksi yang besar dari para fans. Bagi fans Pokemon yang biasa, seharusnya Pokemon itu adalah tontonan yang asik, seru, dan lucu. Tapi itu berubah menjadi dark dan membuat fans itu menjadi skeptis. Walaupun mungkin ada beberapa komunitas Pokemon yang sudah sering buat teori-teori lore seperti ini akan semakin suka. Tapi yang paling berdampak adalah Game Freak itu sendiri, di mana dia belum memberikan klarifikasi terkait kebenaran tentang cerita ini. Selain nama Pokemon menjadi buruk, para pengembang Pokemon ini juga harus merencanakan ulang proyek ke depannya. Karena proyek rahasia mereka sudah tersebar. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pencinta Pokemon akan menjadi geli dengan kebenaran ini? Walaupun aku dengernya agak geli ya, tapi menurutku sih Pokemon masih one of the best anime and games ya. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.